Halo semuanya, selamat datang di Bedah Materi kita. Hari ini kita bakal masuk ke sebuah investigasi forensik dari salah satu buku paling legendaris sepanjang masa. Kalau dengar nama Adam Smith dan mahakaryanya, The Wealth of Nations, kalian pasti langsung kepikiran soal pasar bebas, tangan tak terlihat, atau teori kapitalisme makro. Tapi siap-siap kaget ya, di balik semua dogma dan teori itu, ternyata ada metode empiris yang luar biasa. Kita bakal bongkar gimana buku ini sebenarnya dibangun, bukan dari lamunan filosofis di kursi goyang, tapi murni dari lautan data mentah yang super detail. Pertanyaannya, apa hubungannya 500 tahun harga gandum dan tong ikan herring asin sama penemuan ilmu ekonomi modern? Kedengarannya konyol kan? Tapi justru misteri berbasis data inilah yang bakal kita pecahin bareng-bareng hari ini. Bayangin aja, sebuah mahakarya abad ke-18 yang sering dianggap terlalu berat buat dibaca, di tengah ratusan halaman teks yang padat itu, Adam Smith ternyata ngabisin waktu bertahun-tahun cuma buat neliti harga roti dan ngitungin jumlah tong ikan asin secara obsesif. Bener banget, ikan asin. Penemuan ilmu ekonomi modern kita ternyata berakar kuat dari hal-hal yang sangat biasa, sangat merakyat, dan pastinya bisa diukur. Terus gimana ceritanya ini bisa terjadi? Yuk kita cari tahu. Oke, kita mulai dari kerangkanya dulu. The Wealth of Nations ini dibagi jadi 5 buku utama. Sebab-sebab peningkatan daya produktivitas tenaga kerja, sifat, akumulasi dan penggunaan modal, perkembangan kemakmuran di berbagai bangsa, sistem-sistem ekonomi politik, dan terakhir, pendapatan penguasa atau persemakmuran. Skala pemikirannya benar-benar masif. Dia nyoba ngerangkum seluruh tatanan ekonomi dunia dalam satu karya komprehensif. Nah, disinilah kejutan besarnya. Di balik judul-judul bab yang kedengarannya super akademis dan tinggi tadi, Adam Smith itu sebenarnya lagi kerja layaknya seorang ilmuwan data modern. Jauh sebelum ada komputer, spreadsheet, apalagi Excel, Smith ini nggak ada capeknya ngumpulin, nyortir, dan nganalisis angka-angka perdagangan sehari-hari. Dia nggak cuma nembak tren pasar loh, dia ngebuktinya pakai data. Bisa dibilang, dia itu penganalisis data abad ke-18 yang pakai bukti empiris nyata buat ngedukung argumen-argumen filosofisnya yang luar biasa itu. Kita masuk ke bagian pertama, berabad-abad harga gandum, buku besar 1, permainan jangka panjang. Buat ngebangun teori tentang nilai dan pergerakan ekonomi, Smith butuh fondasi data yang gak main-main. Dan waktu saya bilang jangka panjang, ini beneran panjang banget. Coba deh lihat rentang waktu data yang dia catat. Bayangin, catatannya dimulai dari tahun 1202, terus berlanjut ke 1423, 1601, sampai mendekati masa hidupnya sendiri di tahun 1764. Dia ngelacak pergeseran ekonomi jangka panjang selama lebih dari 5 abad. Gila kan? Tingkat ketelitiannya luar biasa banget buat ngumpulin arsip dari 500 tahun lebih, cuma buat ngebuktiin satu poin tentang gimana nilai uang dan tenaga kerja itu berubah seiring waktu. Sekarang, yang benar-benar menarik dari data ini adalah fluktuasi historisnya. Smith nyatat kalau di tahun 1202, harga rata-rata buat satu kuartal gandum, ini ukuran volume pada masa itu ya, adalah 0 pound dan 12 shilling. Terus lompat ke tahun 1315, harganya naik jadi tepat 1 pound. Dan pas sampai di tahun 1764, harganya meroket jadi 2 pound, 6 shilling, dan 9 pence. Smith pakai pergerakan harga yang super detail ini bukan cuma buat lucu-lucuan sejarah, tapi sebagai fondasi matematis buat ngejelasin konsep inflasi dan upah nyata para pekerja melewati beberapa generasi. Lanjut ke bagian kedua, menghitung subsidi ikan herring. Buku besar 2, absurditas subsidi. Kalau analisis gandum tadi nampilin pandangan makronya, sekarang kita masuk ke obsesi mikronya, soal subsidi kapal nelayan. Angka 378,347 ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah jumlah pasti tong ikan herring yang disebut SysTex yang dicatat Smith dengan sangat saksama. Dia sampai niat nyatet angka-angka ganjil kayak gini dari laporan tahun 1771 sampai 1781. Fakta bahwa si bapak ekonomi makro ini duduk anteng dan jumlahin manual tepat 378.000 tong ikan, itu benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Dia kayak lagi ngejek sistem audit abad ke-18 yang ribet banget dengan masuk ke level detail yang hampir absurd ini. Tapi ya gitu deh, birokrasi mana ada yang simple, dan Smith sadar banget soal itu. Dia nggak mentah-mentah nerima angka 378.347 itu. Dia ngonversi angkanya. Smith dengan teliti nyatat kalau SysTex, ikan herring yang baru dikemas di laut, itu cuma setara dengan 2/3 dari tong yang dikemas penuh di darat. Jadi dia motong tepat 1/3 dari totalnya, dan nemuin angka nyatanya. 252.231 tong penuh ikan herring. Dia ngebedah data pemerintah dan ngebersihin variabel-variabel yang nipu biar analisisnya benar-benar akurat.
Nah, yuk kita lihat matematika obsesif yang dia lakuin. Buat ngitung persis berapa uang negara yang disedot buat subsidi per tong ikan herring, dia bikin audit bertahap kayak gini. Pertama, dia ambil subsidi dasarnya, sekitar hampir 15 shilling. Terus, karena ikannya diawetin pakai garam asing, dia harus nambahin pajak garamnya sebesar 12,5 shilling. Habis itu, dia ngurangin 1 shilling kalau ikan itu masuk buat konsumsi dalam negeri. Bayangin, dia ngelacak uang negara sampai ke pecahan sen paling kecil. Jadi, poin krusialnya di sini adalah Smith ngelakuin akuntansi tingkat dewa ini bukan karena dia doyan banget sama ikan herring. Dia pakai perhitungan absurd ini buat dengan brilian ngebongkar betapa bobrok dan gak efisiennya pengeluaran pemerintah. Lewat perhitungan biaya sebenarnya ini, Smith ngebuktiin pakai angka keras kalau sistem subsidi itu cacat dan cuma buang-buang uang pembayar pajak. Dia nggak cuma ngeritek sistem merkantilis pakai kata-kata manis, dia matiin sistem itu pakai data. Oke, kita pindah ke bukti terakhir kita, memajaki pabrik bir London, buku besar 3, kas negara. Setelah puas ngurusin kebutuhan pokok dan subsidi laut, Smith sekarang ngalihin radarnya ke pendanaan pemerintah. Dia ngumpulin data cukai buat tahun 1775. Di sini, dia ngebandingin pendapatan cukai daerah dari seluruh wilayah yang totalnya lebih dari 1,2 juta pound sama pajak spesifik yang ditarik cuma dari pabrik-pabrik bir di London aja, yang nyentuh angka lebih dari 463.000 pound. Lewat perbandingan angka langsung kayak gini, Smith bisa memetain dengan jelas dari mana sebenarnya uang pemerintah itu mengalir. Tapi dia nggak berhenti di ngelaporin masa lalu aja. Dia juga meroyeksiin masa depan. Angka gila lebih dari 2,8 juta pound sterling ini adalah hasil kalkulasi proyeksinya Smith. Dia ngitung persis apa jadinya sama pendapatan negara kalau pajak malt, bahan baku bir, dinaikkan sampai 3 kali lipat, dari 6 jadi 18 shilling per kuartalnya. Bahkan nih dia ngitung juga kelebihannya. Smith ngebuktiin kalau satu pajak yang dilipat gandakan ini bakal melampaui gabungan semua pajak yang ada sebelumnya. Dengan surplus nyentuh 280.832 pound. Inilah yang bikin karyanya kerasa sangat modern. Adam Smith itu ngelakuin analisis prediksi dan audit kebijakan pemerintah yang menjembatani filsafat abad ke-18 sama teknik analisis kebijakan negara yang kita pakai sampai sekarang. Ilmuwan data asli. Mengapa angka-angka ini penting? Kalau kita zoom out sebentar, pertanyaannya, kenapa sih semua angka mikro soal bir, ikan, dan gandum ini sebegitu pentingnya? Nah, ini secara brilian ngilustrasiin kenapa buku ini dikasih judul lengkap, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Sebuah penyelidikan tentang sifat dan sebab-sebab kekayaan bangsa-bangsa. Kata kuncinya di sini adalah penyelidikan. Mahakarya ini nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Tanpa fondasi data empiris yang kuat, teori Adam Smith soal kapitalisme itu cuma sekedar opini doang. Tapi karena ada datanya, opininya berubah jadi sains. Karya ini dibangun dari keringat ngitungin angka kehidupan sehari-hari tanpa henti, ngubah realitas berdebu dari buku catatan pedagang jadi prinsip ekonomi universal. Sebagai rangkuman, hal paling krusial yang bisa kita pelajari dari sini adalah fondasi dari sistem ekonomi modern kita yang masif dan super kompleks ini, yang sering kita debatin di berita-berita itu, awalnya nggak berakar pada rumus matematika teoretis yang bikin pusing. Semuanya bermula dari realitas yang sangat-sangat merakyat. Sepotong roti, ikan asin, dan segelas bir. Justru karena dedikasi Adam Smith buat merhatiin detail terkecil itulah, dia jadi bisa ngejelasin cara kerja dunia secara keseluruhan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Di era algoritma canggih, AI, dan komputasi awan yang kita jalanin sekarang, kira-kira seberapa banyak dari kebijakan ekonomi raksasa kita yang sebenarnya masih dibentuk oleh data receh dari apa yang kita makan dan minum tiap hari? Jangan-jangan data yang paling berharga itu bukanlah yang rumit-rumit, tapi justru yang paling dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini, teruslah penasaran, dan sampai ketemu di analisis data kita selanjutnya.